Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab ikhlas dan niat yang benar. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Bukhari, ketika ada orang yang ada uzur, tidak bisa ikut perang atau tidak bisa ikut berjuang fi sabilillah, tapi dia sudah terbiasa ikut berjuang, namun dalam keadaan uzur, walaupun tidak ikut berjuang sama pahalanya. Jadi pahalanya sama walaupun tidak ikut berjuang, asalkan dia sudah terbiasa istiqomah ikut berjuang namun ada uzur. Seperti kita juga biasa sholat berjamaah di masjid atau di mana saja, tiba-tiba ada uzur, sakit atau uzur yang lain, maka walaupun tidak sholat berjamaah tetap pahalanya dinilai seperti sholat berjamaah. Sekarang hadis yang ketujuh, wa an Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas Malik bin Abi Uhaybin bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy az-Zuhri radhiyallahu anhu. Abi Ishaq ini ahadil asyratil masyhudi lahum bil jannah radhiyallahu anhu. Jadi Abi Ishaq ini termasuk salah satu dari 10 orang yang disaksikan atau dipastikan masuk surga. Apa katanya? Abu Ishaq ini berkata, qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hujjatil wada'i min waj'in istadda bi. Ketika saya sakit parah, katanya Abu Ishaq, Nabi Muhammad ini datang kepada saya, nyapot ya, ziarah iyadul iyad, berkunjung kepada orang sakit. Jadi Nabi Muhammad juga biasa berkunjung kepada orang sakit. Fakultu, dan berkunjungnya Nabi ini tidak ada keperluan, ada kepentingan apa-apa ya. Jangan seperti orang-orang yang punya kepentingan. Umpamanya ada si A sakit karena mau ada coblosan, datang. Ada yang sakit sana lagi, datang. Ada kematian sana, datang. Pas sudah jadi nggak datang. Ketika ada orang sakit dia datang, wis. Nah, ini namanya mengunjungi orang sakit ada maunya. Rasulullah enggak, memang berkunjung lillahi ta'ala. Faqultu ya Rasulullah, Abu Ishaq ini berkata, inni qad balagha bi min al-waj'i ma tara wa ana dhu malin wa la yarsuni illa banatun li. Ya Rasul, saya ini sekarang lagi sakit parah. Menurut panjenengan apa? Sedangkan saya mempunyai harta dan hanya mempunyai satu anak wanita. Jadi banyak hartanya Abu Ishaq ini, banyak uangnya, cuman punya hanya satu putri, anak perempuan. Apa tasaddaqu bi thulutsai mali? Ya Rasul, apakah saya harus mensedekahkan 2/3 harta saya? Jadi ini ya, mau wasiat ini. Jadi kalau sudah sakit parah mau wasiat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ini ya Rasul? Harta saya banyak. Menurut panjenengan bagaimana? Sedangkan anak saya cuma satu putri lagi perempuan. Apakah saya sedekahkan 2/3-nya dari harta saya? Qala, Nabi menjawablah, jangan. Qultu fasyutru, kalau separuh ya Rasulullah saya sedekahkan.
Faqala, Rasul menjawab, la, jangan juga. Qultu fas-sulusu ya Rasul, kalau sepertiga bagaimana? Jadi umpamanya hartanya 1 juta dibagi menjadi 3. Nah, dijawab oleh Rasulullah, qala as-sulusu was-sulusu kabir au kabirun. Nah, kalau sepertiga tidak apa-apa, silakan disedekahkan sepertiganya. Sisanya itu diwariskan. Innaka antazara warasaka aghniya khairum min antazarahum alatan yatakaffafuna an-nasa. Jadi kata Rasulullah, kalau sepertiga tidak apa-apa disedekahkan. Karena apa? Karena meninggalkan anak ahli waris dalam keadaan terpenuhi kebutuhannya dengan harta yang dimiliki itu lebih baik daripada meninggalkan anak dalam kondisi miskin. Jadi kalau punya harta walaupun ahli sedekah, sebaiknya diwariskan juga, jangan disedekahkan semua, karena khawatir nanti keluarganya yang ditinggal menjadi miskin, jadi minta-minta. Jadi kalau punya harta mau meninggal dunia, sebaiknya sebagian diwariskan, jangan disedekahkan semua. Kalau disedekahkan semua, khawatir nanti ahli warisnya tidak kuat untuk menahan kebutuhan, akhirnya minta-minta. Ini kalau punya harta ya. Kalau tidak punya harta ya tidak usah repot ya. Wanjala tandinya. Tapi Rasulullah sendiri meninggal dunianya ya tidak meninggalkan harta. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabghi biha wajha Allah ila ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imradika. Jadi di sini menafkahkan harta itu semuanya tujuannya karena untuk mencari ridhonya Allah. Kalau niatnya seperti ini ya dapat pahala walaupun hanya kepada istrimu. Jadi begini ya, walaupun memberi nafkah kepada keluarga, niatnya itu lillahi ta'ala, mencari ridhonya Allah, itu sudah mendapatkan pahala. Contoh, mengkasih nafkah kepada keluarganya atau sama anaknya, ngasih nyangu sekolah, niat apa? Mencari ridhonya Allah, maka itu sudah dapat pahala. Saya nyangui anak saya waktu sekolah biar tak minta-minta nanti di sekolahan, itu sudah dapat pahala. Walaupun juga menafkahi istrinya, saya menafkahi istri, niatnya ingin mencari ridhonya Allah Ta'ala biar istri saya ini tenang, itu sudah mendapatkan pahala. Jadi diniati sedekah sama keluarganya sendiri. Kalau lebih ya disedekahkan kepada orang lain juga. Hadis muttafaqun alaih. Sekarang hadis yang ke-8, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum, rawahu Muslim. Ini perhatikan baik-baik ya, biar kita ini lebih fokus menjaga hati daripada hanya menjaga penampilan. Lebih fokus menjaga hati, merawat hati menjadi lebih baik daripada hanya menjaga penampilan. Ini hadisnya riwayat Muslim. Allah Ta'ala itu tidak melihat ajsamikum, fisik kalian, mau ganteng, mau jelek, mau hitam, semuanya itu bagi Allah Ta'ala sama saja. Mau bagus bodinya, mau kurus, mau gemuk, tidak ngurus. Allah Ta'ala nggak lihat itu. Wala ila suwarikum, dan juga tidak melihat kepada wajah kalian, mau yang pakai bedak atau yang tidak ngurus. Allah Ta'ala nggak ngurus itu.
walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi yang Allah perhatikan adalah hati kalian. Maka para ulama salaf itu lebih mengutamakan menjaga hati daripada memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Jadi walaupun ibadah sunnahnya banyak, tapi kalau hatinya kotor, suka iri, dengki, sombong, ujub, takabur dan lain sebagainya, buat apa? Jadi hilang semua pahalanya. Mending sedikit ibadahnya tapi hatinya bersih, tidak ujub. Walaupun banyak pengikutnya ada ujub. Pernah ini Abdullah Ba'alawi Habib Abdullah itu ditanya ketika banyak pengikutnya, ditanya, "Ya Habib, bagaimana hati panjenengan, menjaga hati panjenengan ketika banyak orang yang sudah menghormat, mencium tangan, kemudian banyak yang menghormati panjenengan, bagaimana menjaga hatinya?" Ya santai saja, katanya Habib Abdullah itu. Santai saja. Saya menganggapnya orang menghormati saya, ngasih uang, sedekah, mengagungkan saya, memuliakan saya. Saya anggap semua itu mengagungkan Allah, menghormat Allah, cuman caranya, perantaranya melalui saya. Begitu. Jadi tidak ada ujub, sombong, bangga diri, lebih mulia, merasa lebih agung daripada orang lain, tidak ada. Jadi niatnya ya orang itu memuliakan saya, itu sebenarnya memuliakan Allah, mengagungkan Allah, cuman perantaranya melalui saya. Jadi hati yang dijaga agar supaya tidak ujub. Ujub itu biasanya penyakitnya orang ahli ibadah, para kiai, para ustadz, siapa saja wis ujub itu, merasa lebih baik, merasa bangga dengan ibadahnya sendiri. Jangan dikira ya setiap hari pakai sorban, pakai songkok itu tidak ada penyakitnya. Bisa jadi ada. Ria, pamer, itu kerjaannya, penyakitnya orang ahli ibadah, ahli ceramah, ahli ngisi pengajian ya. Sama saja ya, penyakitnya itu lebih halus. Kalau penyakitnya orang awam ya maksiat terang-terangan, melihat wanita bukan mahramnya, mungkin juga pacaran, mungkin juga sombong-sombongan dengan hartanya, atau juga penyakitnya orang biasa itu berzina, mencuri. Tapi kalau sudah ahli ibadah, sudah tingkat ustadz kiai, ya penyakitnya sombong, ujub, riya, ya pamer dengan kehebatannya, dikagumi orang. Sama ada setannya semua ya. Jangan dikira ada ya. Juga menjaga hati dari kecewa ketika tidak dihormati oleh tuan rumah. Biasa dihormati, taruh di ruang tamu, biasa dihormati, dibawa, dikawal, tiba-tiba gak ada yang ngawal, tidak ada yang menghormati. Ini juga kalau kecewa berarti orang itu mempunyai penyakit hati. Ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan enak-enak, sama saja. Biasanya orang itu salaman uang ke saya, kok tiba-tiba tidak salaman uang. Biasanya kalau saya ceramah ngisi pengajian itu dikasih uang, kok tidak dikasih uang. Nah ini juga penyakitnya hati, kiai atau penceramah. Biasanya isinya banyak 1 juta, sekarang kok neng 2 seket ya. Ini penyakitnya orang yang ahli ilmu. Jangan dikira sepi dari godaan setan, sama saja ya. Sama saja. Makanya di sini Allah Ta'ala tidak melihat fisik, tidak melihat pangkat, baju, pakaian dan apa saja, tapi yang Allah perhatikan adalah hati kalian. Sama saja ya, sama-sama punya setan yang menggoda. Hanya orang-orang yang soleh, betul-betul ikhlas, yang selamat dari penyakit-penyakit itu. Biasanya kalau sudah riya atau kena penyakit itu, dia ingat, ya Allah, istighfar. Tapi ya ada keras ya.
Ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Tidak begitu ya. Ini namanya riya juga. Amir juga paling dalam hatinya saja, astagfirullah. Begitu. Makanya yang lebih utama itu menjaga hati yang bersih agar supaya tetap bersih dan tidak tidak mengikuti hawa nafsu. Banyak ini nggak kuat nahan penyakitnya hati. Keramat sekone legenda ya, sakti sekone sombong, kotor hatinya. Ada orang punya nikmat iri, wah ini kotor ini orangnya hatinya. Ada dirinya sendiri tidak keramat, sakit hati, kotor orang ini. Tidak tahu, yang tahu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting mari kita jaga hati agar supaya dijauhkan dari penyakit-penyakit hati. Yang kesembilan, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an. Jadi Rasulullah ini pernah ditanya oleh sahabat tentang orang yang berperang fi sabilillah. Perangnya itu karena berani. Ada juga perang karena dendam, ada juga perang karena riya. Nah, ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, ada orang laki-laki itu perangnya karena berani, berani, tidak ada niat apa-apa, pokoknya berani, pokoknya perang gitu. Kemudian ada yang pula perangnya itu karena dendam, karena keluarganya ada yang dibunuh, kemudian dia semangat untuk berperang karena ingin balas dendam. Ada juga yang berperang fi sabilillah karena riya, ingin dikatakan pemberani, ingin dikatakan ahli penjuang. Ayy dzalika fi sabilillah ya Rasul, yang mana ini yang benar menurut panjenengan? Jadi banyak model ya. Kalau disamakan dengan di sini ya, di sini ada yang jamaah sholat di masjid itu karena ingin dipuji orang. Ada yang berjamaah sholat di masjid itu tidak ada niatan apa-apa, tidak ada lillahi ta'ala, kayak norok gitu ya. Makanya jaga hati dan dirubah niatnya kalau salah. Ada juga berjamaah di masjid tujuannya karena ingin dipuji orang. Ini bagaimana? Ini yang benar. Yang benar adalah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah, muttafaqun alaihi. Rasulullah menjawab, barang siapa yang berperang hanya untuk memuliakan agamanya Allah, itulah yang disebut dengan perang fi sabilillah. Niat-niat yang lain itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apapun ibadah kita, hati-hati niatnya juga ditata. Bukan hanya soal sholat saja, sedekah juga harus ditata niatnya. Jangan cung-cungan, apalagi lagi hajatan bareng-bareng. Oh di sana pakai berkat ini, oh di sana pakai berkat itu. Mulutan juga itu. Tidak usah panas-panasan. Kalau mampu memang itu sederhana ya sederhana. Kalau mampu banyak ya banyak. Ini setan itu datang, ngeroyok lah, ikut itu aja biar kamu itu juga dianggap orang yang ahli sodako. Paling bagus-bagusan berkat. Tidak ngelarang bagus-bagusan berkat, cuman niatnya harus ditata dengan baik. Jangan karena ingin dipuji orang maulidan besar-besaran, jangan ya. Tidak usah begitu. Niatlah yang baik agar supaya mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya menjaga hati. Kalau ingin menjaga hati itu lebih baik, artinya bisa mampu menjaga hati baik. Jangan terlalu banyak menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia atau mengikuti hawa nafsu. Ingin itu dituruti, ingin itu dituruti. Penyaman melolo. Orang begini ini sulit untuk ikhlas ya. Karena apa? Karena dalam hatinya itu dunia terus. Bersodako ingin dipuji orang, ahli sodako. Sholat berjamaah ingin dipuji orang agar supaya dikatakan orang yang ahli
ahli salat jamaah. Jadi untuk menjaga hati ini lebih bersih, usahakan jangan menuruti hawa nafsu, ingin itu dipenuhi, ingin itu penuhi. Jadi sedikit-sedikitlah nafsu itu apa ya? Ditekan, peke ya. Ini bahasa Jawa ini kok dipeke, ditekan. Ada itu ya itu, tidak usah cari yang lain, tidak usah. Ada di depannya makan ya itu, tidak usah cari-cari oh kurang inilah kurang itu. Aduh ini sulit, ini hatinya bersih itu sulit. Karena apa? Karena hatinya selalu ketergantungan dengan dunia. Akhirnya semuanya dihitung dengan hitungan dunia. Ini sebagian di antara cara untuk membersihkan hati. Insya Allah lama kelamaan terbiasa dengan tidak mengikuti hawa nafsu. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum.